Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Agusti. Saya dari kelas 4 CPGSD dengan NPM 204230079. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai perbedaan dan perubahan kurikulum di Indonesia. Baik, sebelum kita masuk materi, ada baiknya kita mengetahui apa itu kurikulum. Jadi, teman-teman, kurikulum adalah nafas dari sistem pendidikan suatu negara. Kurikulum merupakan landasan utama dalam membentuk tujuan pendidikan dan sistem evaluasi. Seiring dengan perkembangan zaman, kurikulum juga mengalami transformasi agar tetap relevan dengan tuntutan zaman dan kebutuhan peserta didik. Kemudian, mengapa sih kurikulum harus diubah dan harus diperbarui? Perubahan dan pembaruan kurikulum adalah suatu keharusan dalam dunia pendidikan. Perubahan kurikulum diperlukan untuk menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan zaman yang terus berkembang. Kurikulum harus mampu mengintegrasikan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai budaya yang relevan dengan kehidupan masa kini. Pembaharuan kurikulum juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menghadirkan metode pengajaran yang lebih efektif, inovatif, dan interaktif. Kurikulum yang diperbaharui juga dapat mendorong pembelajaran berbasis keterampilan atau skill-based learning untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan masa depan. Kemudian, peserta didik memiliki keunikan dan kebutuhan yang berbeda. Kurikulum yang disesuaikan dengan keberagaman siswa dapat memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang sesuai potensinya. Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia telah mengalami berbagai fase yang mencerminkan perubahan sosial dan politik negara. Beberapa fase penting dalam sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia adalah yang pertama, yaitu Rencana Pelajaran tahun 1947 atau disebut juga Kurikulum tahun 1947. Kurikulum ini dibuat tepat setelah 2 tahun peristiwa proklamasi kemerdekaan. Penanaman kurikulum ini awalnya masih menggunakan istilah Belanda, yaitu Leerplan. Karena pada masa itu, Indonesia masih berada dalam pergolakan akibat agresi militer Belanda beserta sekutunya. Saat menciptakan kurikulum ini, pemerintah mencoba rancangan sistem pembelajaran untuk para pelajar di masa revolusi yang menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini, sehingga belum berfokus pada pendidikan pikiran, melainkan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Yang kedua, yaitu Rencana Pembelajaran Terurai tahun 1952 atau Kurikulum tahun 1952. Pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap kurikulum tahun 1947 di tahun 1952. Kurikulum ini mengatur pembahasan topik tiap mata pelajaran dengan kehidupan masyarakat harus berkaitan. Dalam kurikulum ini, berlaku pula ketentuan satu orang tenaga pendidik hanya bisa mengajar satu mata pelajaran saja. Kemudian, yang ketiga yaitu Rencana Pendidikan tahun 1964 atau Kurikulum 1964. Konsep pembelajaran dalam Kurikulum 1964 ini berfokus pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Konsep-konsep pembelajaran ini lebih dikenal dengan sebutan Pancawardhana. Kemudian penerapan kurikulum tahun 1964 ini dalam proses pembelajaran dilakukan secara aktif, kreatif, dan produktif. Kurikulum 1964 bertujuan untuk menanamkan pengetahuan akademik dari jenjang sekolah dasar atau SD. Selain itu, pemerintah menetapkan hari Sabtu sebagai hari bagi siswa untuk berlatih berbagai
kegiatan sesuai minat dengan bakatnya. Kemudian yang keempat yaitu kurikulum tahun 1968. Kurikulum ini memiliki ciri materi dari jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi dengan jenjang pendidikan selanjutnya. Tujuan utama kurikulum ini adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Pada kurikulum 1968 ini pula, sistem penjurusan mulai pada kelas 2 SMU atau kelas 11. Yang kelima yaitu kurikulum tahun 1975. Kurikulum ini mulai digunakan setelah program rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita, tahap pertama di masa pemerintahan Orde Baru. Kurikulum ini menekankan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Kurikulum tahun 1975 juga lebih merinci metode, materi, dan tujuan pengajaran dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, sehingga memunculkan istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Namun, penerapan kurikulum ini ramai dikritik karena guru menjadi lebih sibuk untuk menuliskan rincian tiap kegiatan pembelajaran. Beberapa mata pelajaran akhirnya mengalami perubahan nama seperti mata pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat diubah menjadi ilmu pengetahuan. Mata pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur diubah menjadi matematika. Yang keenam yaitu kurikulum 1984. Di tahun 1984 terjadi lagi perubahan kurikulum di Indonesia karena kurikulum sebelumnya dianggap lambat dalam merespon kemajuan di kalangan masyarakat. Dalam kurikulum 1984 ditambahkan juga mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau disingkat menjadi PSPB. Kemudian yang ketujuh yaitu kurikulum tahun 1994 dan suplemen kurikulum tahun 1999. Kedua kurikulum ini dibuat dari hasil kombinasi kurikulum tahun 1975 dan kurikulum tahun 1984. Dalam praktiknya, kurikulum ini banyak mendapatkan kritikan dari praktisi pendidikan hingga orang tua pelajar, karena mata pelajaran dianggap lebih berat dan padat. Kurikulum ini juga menambahkan mata pelajaran muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain sebagainya. Dalam kurikulum ini pula terjadi perubahan sistem pembagian evaluasi pembelajaran dari sistem catur bulan. Selain itu, terjadi perubahan singkatan dan nama SMP Sekolah Menengah Pertama menjadi SLTP atau Sekolah Lanjut Tingkat Pertama, serta SMA menjadi SMU atau Sekolah Menengah Umum. Mata pelajaran PSPB dihapuskan pada penerapan kurikulum ini, dan penjurusan SMA dibagi menjadi 3 program yaitu IPA, IPS, dan Bahasa. Kemudian yang ke-8 yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK tahun 2004. Setelah 10 tahun kurikulum 1994 ini berjalan, kurikulum ini digantikan oleh KBK di tahun 2004. Dengan berlakunya KBK, sekolah diberi kuasa untuk menyusun dan mengembangkan komponen kurikulum yang awal mulanya berbasis materi menjadi kompetensi, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah serta peserta didiknya. Kurikulum ini menekankan 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi, indikator-indikator evaluasi dalam penentu keberhasilan pencapaian, serta pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan tenaga pengajar. Dalam kurikulum tahun 2004 ini, pemerintah mengubah kembali nama SLTP menjadi SMP dan SMU menjadi SMA kembali. Kemudian yang ke-9 yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat menjadi KTSP di tahun 2006.
Kurikulum ini mulai digunakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dijelaskan dengan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Kemudian, kurikulum ini hampir mirip dengan KBK tahun 2004. Pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian, tenaga pengajar bisa mengembangkan silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah serta kebutuhan peserta didik di daerah masing-masing. Kemudian, yang ke-10 yaitu kurikulum tahun 2013 atau K13. Kurikulum tahun 2013 merupakan kurikulum yang ditetapkan pemerintah menggantikan KTSP tahun 2006. Kurikulum ini juga menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dan pendekatan saintifik. Tujuan dari kurikulum tahun 2013 ini adalah membentuk siswa yang aktif, kreatif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan di abad ke-21 ini. Ada 4 aspek penilaian dalam K13, di antara lain aspek pertama yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Kemudian yang terakhir yaitu kurikulum merdeka atau kurikulum tahun 2022. Kurikulum merdeka diperkenalkan oleh Kemendikbudristek pada bulan Februari tahun 2022 sebagai langkah untuk mengatasi krisis pembelajaran atau learning crisis yang cukup lama. Selain itu, kondisi ini diperparah akibat pandemi COVID-19 yang banyak mengubah proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Kurikulum ini berfokus pada pengasahan minat dan bakat anak sedini mungkin, sehingga peserta didik memiliki waktu untuk memahami konsep dan menguatkan kompetensi. Akibatnya, terjadi adaptasi besar-besaran oleh semua elemen sistem pendidikan. Jadi itulah penyampaian materi dari saya. Dari penyampaian materi tersebut dapat disimpulkan bahwasanya perkembangan kurikulum di Indonesia merupakan cerminan dari dinamika dan evolusi pendidikan dalam menghadapi berbagai perubahan zaman dan tuntutan global. Pembaruan kurikulum yang terus-menerus diperlukan untuk menjaga relevansi dan kualitas pendidikan. Dalam menghadapi tantangan masa depan, pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan, keberagaman, dan partisipasi, dan pemahaman terhadap sejarah perkembangan kurikulum untuk menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas dan berdaya saing di era globalisasi saat ini. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.